Presiden Prabowo melanjutkan rangkaian peninjauan wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor dengan mengunjungi posko pengungsian di Man 1 Langkat, Desa Pekubuan. Prabowo langsung memeriksa kondisi dapur umum sebelum mengunjungi tenda pengungsian dan posko kesehatan. Saat mengunjungi posko pengungsian di Kabupaten Langkat, Presiden turut didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, sejumlah menteri, Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati Langkat. Sebelum mengunjungi Langkat, Presiden Prabowo sempat mendatangi sejumlah posko pengungsian di Aceh. Di antaranya di posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang, posko pengungsian Takengon Aceh Tengah, dan posko pengungsian di Bener Meriah. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan segera mengatasi kekurangan-kekurangan dalam penanganan pemulihan pasca bencana seperti kekurangan air bersih, serta memastikan seluruh kebutuhan dasar para pengungsi akan terpenuhi. Tim TV One mengabarkan. Saya kemarin dari Takengon, Bener Meriah, Tamiang, saya ke Tamiang sudah tembus saya kira dari sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas, luar biasa pekerjaan mereka. Ya pasti masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali saya tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi semua bekerja keras. Ya, kalau kita melihat Presiden ini langsung kembali lagi berkunjung ke wilayah Aceh, mendengarkan suara masyarakat, melihat langsung bagaimana dapur umum, kemudian juga melihat bagaimana proses pembangunan infrastruktur di sana sehingga masyarakat yang terdampak ini dapat merasa aman dan juga nyaman ya. Ya, ini ketiga kalinya Presiden ketiga kalinya, betul. Dan bahkan langsung berdialog dengan anak-anak, dengan para pengungsi untuk mengetahui apa keinginan mereka. Nah, kita akan bahas ya terkait pagi hari ini ya. Sudah ada narasumber yang hadir di studio, sudah ada Mas Sadam Al-Jihad, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan. Selamat pagi Mas Sadam. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dan kita juga masih menantikan Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, untuk bergabung bersama kami pagi hari ini, tapi kita masih menunggu ya kehadirannya ya. Kita langsung ke Mas Sadam aja boleh. dulu. Mas Sadam, kemarin kan Presiden sudah ke sana. Ya. Kemudian bertemu langsung dengan para pengungsi, bahkan kita dengar Presiden meminta maaf dan juga mengatakan bahwa dia tidak punya tongkat Nabi Musa sehingga para korban ini harus bersabar. Apa sih memang yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurang lebih 2 minggu ini? Sudah hampir lebih 2 minggu ya? Ya, alhamdulillah ya, Pak Presiden dari awal sudah menginstruksikan bagaimana yang pertama adalah kebutuhan dasar warga ataupun kebutuhan dasar pengungsi ini harus didistribusikan, dan memang kita pahami bahwa ada daerah-daerah yang terisolir, tapi hari ini juga Pak Presiden ketika kunjungan yang ketiga itu membuktikan bahwa daerah-daerah terisolir itu sudah bisa dilalui, bahkan sudah ada juga tenda-tenda pengungsian dan sebagainya yang semakin banyak. Artinya memang kebutuhan dasar warga ini yang harus didahului. Yang kedua, bahwa sebelumnya ada evakuasi yang memang harus dilakukan. Kemudian selain itu juga ada kebutuhan RSUD yang memang harus diaktifkan, misalkan di Aceh Tamiang, kemudian di Bener Meriah, kemudian di Aceh Tengah, itu rumah sakit umum daerahnya kelistrikannya sudah hidup, kemudian tenaga kesehatan sudah dikirim dari kampus-kampus, dari universitas-universitas, dan juga dari TNI juga, koas-koas dan sebagainya, itu sudah hadir untuk membantu tenaga kesehatan yang memang tenaga kesehatan juga menjadi korban juga di sana. Iya, betul. Nah, yang kedua, rumah sakitnya lumpuh, bahkan rumah sakit lumpuh, tapi kemarin sudah aktif lagi, sudah mulai aktif lagi. Nah, di sini bahwa kehadiran Pak Presiden juga terkait air bersih juga. Air bersih ada 60 truk dari yang hadir dari PMI.
Artinya bukan cuma dari negara, tapi juga ada berbagai pihak. Kolaborasi. Makanya kami mengatakan bahwa inilah model kolaborasi governance sebetulnya. Bagaimana ada keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah daerah lainnya juga membantu juga untuk mensupport terkait dengan tadi kebutuhan dasar yang harus disampaikan ke Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Jadi fokus utama atau prioritas dari pemerintah ini selain juga mengevakuasi bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak, kemudian juga mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang paling penting. Gitu ya. Nah juga Pak Presiden kemarin ketemu dengan anak-anak kecil. Nah kemudian setiap ketemu anak kecil Pak Presiden cium keningnya dan memberi semangat. Ini bagian trauma healing, dan juga mengatakan bahwa akan segera harus diadakan sekolah darurat. Gitu. Artinya memang mengingat ini musim ujian betul, juga ya? Dan kita ketahui juga di 3 provinsi ini SPPG atau MBG itu dialihkan ke korban pengungsian. Jadi di Aceh itu ada 105 SPPG yang memang 526.000 paket makanan terus didistribusikan, difungsikan untuk memasok. Jadi selain ada dapur umum yang dibuat oleh BNPB ataupun dari Kementerian Sosial, tapi juga ada juga SPPG yang dialihfungsikan. Nah, gitu. Baik, Mas Adam, tapi kalau berbicara melihat upaya dari pemerintah ini sudah cukup cepat begitu ya, walaupun tadi Pak Presiden mengatakan ya nggak bisa semuanya langsung tercapai atau terrealisasikan. Tapi kalau melihat proses pemulihan ini dari sisi KSP sendiri ini kan beratnya juga kompleks ya. Apa yang menjadi kendala utama sebenarnya? Apakah memang lebih kepada faktor geografis, infrastruktur, atau lebih kemana sebenarnya? Iya, bayangkan Mbak, di Aceh saja ada 36 arus jalan yang memang rusak. Nah, sekarang sudah ada 20 yang diperbaiki, sudah 20. Progresnya sudah ada. Jembatan, kita menggunakan jembatan Beli yang dibangun oleh pasukan Jenny. Ini sudah hampir 80%, ada yang 90% jembatan yang sudah teraktivasi. Nah, begitu juga arus logistik yang memang harus dilakukan oleh jalur udara, helikopter kemudian ditambah, bahkan Pak Presiden kemarin hasil kunjungan dari Rusia itu akan ada helikopter Mi-26 yang memang bisa memuat dengan kapasitas logistik yang alat-alat berat yang bisa dimasuk dan dibawa melalui itu. Artinya apa? Ada keseriusan, bahkan perjalanan bilateral Pak Presiden pun menghasilkan ini juga untuk bantuan di Sumatera dan juga Aceh. Masyarakat Indonesia yang terdampak, terutama di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Kita lihat bahwa Pak Presiden non-stop, nggak ada jeda. Dari Aceh kemudian langsung ke mana? Ke Pakistan, kemudian langsung ke Rusia, balik lagi ke Aceh. Pak Presiden tidak pernah melupakan, dan itu yang disampaikan, kita tidak mau meninggalkan satu orang pun warga negara yang kemudian terdampak. Bahkan ketika Pak Presiden melalui BNPB juga mengajukan namanya R3P. R3P itu apa? Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Totalnya berapa Mbak? 51,82 triliun. Dan disetujui dan disampaikan oleh Menteri Keuangan lebih dari itu, 60 triliun. Artinya ada penambahan lagi Presiden, ya? Artinya bahkan yang dari pemerintahan daerah, Kemendagri mengusulkan per daerah itu 52 kabupaten kota yang terdampak itu diusulkan 2 miliar. Tapi Pak Presiden sampaikan jadi 4 miliar. Artinya apa? Artinya memang Pak Presiden bukan hanya jiwa raganya, kemudian kebutuhan dasarnya, tapi juga berapapun yang memang harus dilakukan untuk pemulihan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan diberikan oleh Presiden. Dicurahkan ya, ini terkait dengan anggaran, berarti sudah ada titik terang. Sudah ada titik terang. Mewujudkan harapan dari para pengungsi. Tapi sebenarnya tuntutan utama dari para korban yang disampaikan kepada Presiden apa sih, Bang Sadam? Pesannya ya salah satu yang paling utama yang mendesak adalah kebutuhan dasar tadi. Bagaimana kalau ada popok yang kekurangan, ada pembalut wanita, ada makanan, ada pakaian, obat-obatan. Tapi mungkin yang paling penting juga adalah tempat tinggal. Tempat tinggal. Nah, masa depan, kan? Tempat tinggal ini kemudian Pak Presiden menyetujui dengan adanya hunian sementara dan hunian tetap.
dengan anggaran per rumah itu 60 juta. Hari ini sudah diidentifikasi ada 35.000 rumah yang memang harus kemudian bisa diperbaiki gitu. Jadi ada rusak berat, ada rusak sedang, ada rusak ringan. Kalau atensi dari Presiden sendiri seperti apa, Mas? Karena begini, karena masyarakat sendiri kan juga menjadi mata dalam arti melihat langsung kondisinya, kemudian juga menyebarkan di media sosial. Presiden datang, kemudian banyak cerita seperti tiba-tiba ada tenda darurat, BNPB, kemudian juga listrik di sejumlah wilayah yang dijanjikan sudah nyala, ternyata kondisinya belum. Nah, ini respon dari Presiden seperti apa? Tapi tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya datang melihat keadaan, nanti kekurangan-kekurangan sudah dilaporkan kepada saya, segera kita atasi. Tadi dilaporkan oleh Gubernur kekurangan air bersih, air minum, perbaikan tanggul segera kita lakukan ya. Panglima TNI akan kerahkan, TU akan kerahkan, Angkatan Darat, Kepolisian akan kerahkan semua kekuatan kita. Alhamdulillah Sumatera Utara sudah lebih baik kondisinya ya. Sejak terakhir saya datang, saya akan terus memantau perkembangan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Mudah-mudahan dengan kekuatan kita semua hadapi ini, dan kita akan membantu semua, ya, semua warga yang mengalami musibah akan kita bantu, karena saudara-saudara adalah bagian dari kami semua. Kita adalah keluargamu. Kalian adalah keluarga kami. Kami tidak akan tinggalkan kalian sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Semua petugas, semua relawan yang bekerja keras, terima kasih. Yang sudah belasan hari di sini bekerja. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Baik, kita langsung melanjutkan perbincangan. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Tapi tahan dulu Bang, saya mau bergeser ke Bang Sadam yang tadi menyambung pertanyaan yang tadi saya katakan bahwa kalau kita melihat banyak masyarakat yang melaporkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah, seperti listrik, seperti kemudian tiba-tiba ada tenda darurat dan lain sebagainya. Ini bagaimana respon dari Presiden? Ya, yang pertama terkait dengan listrik. Ya, Pak Presiden juga sampai ketiga kalinya datang ke Aceh dan meminta maaf terkait dengan itu, dan proses memang terus berjalan, dan kami juga dari KSP memonitoring dan berkomunikasi dengan PLN dan menyampaikan pesan ke Pak Presiden bahwa memang ini harus ada monitoring evaluasi terkait dengan ini, dan kemudian Pak Presiden meminta maaf terkait dengan hal ini, dan ini menjadikan bahwa ini harus ada langkah percepatan yang harus lebih masif lagi. Yang kedua, bagaimana terkait dengan tenda-tenda yang pengungsian itu. Nah, ini yang disampaikan bahwa ketiga kalinya Pak Presiden ke titik yang terisolasi, ada Aceh Tamiang, ada Bener Meriah, kemudian Aceh Tengah atau Takengon. Nah, ini membuktikan bahwa ketika ada tenda-tenda itu, maka ada hal-hal yang terisolasi itu sudah mulai bisa diakses. Artinya jalur transportasi yang dilakukan Pak Presiden melalui helikopter ini sudah berjalan dengan maksimal. Begitu juga ketika airdropping yang di helikopter dari TNI juga sudah mengevaluasi bagaimana harus dilakukan airdropping seperti apa ketika di kebencanaan ini. Nah, inilah apa yang dilakukan Pak Presiden terkait dengan etika komunikasi, apalagi persoalan kebencanaan. Etika komunikasi persoalan kebencanaan, Bang Ege. Ini ketiga kalinya Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana, dan menggarisbawahi kata Bang Sadam tadi, Presiden meminta maaf. Minta maaf. Apa yang Bang Ege bisa lihat dari narasi yang diberikan oleh Presiden di lokasi bencana? Iya, prinsipnya pertama-tama kalau ada komunikasi dalam bencana, kita mengucapkan terima kasih pada semua ya, Pak Presiden, MPR, DPR, Menteri, kemudian Pemda, Civil Society, Ferry Irwandi dan kawan-kawan kita bisa.com, kemudian semualah ya, mungkin ada yang tidak terucapkan, tapi kita terima kasih dulu buat semuanya. Lalu yang kedua, betul, dalam konteks bahkan textbook komunikasi dalam bencana itu ada ukuran-ukurannya. Misalnya setelah terjadi bencana, berapa lama kemudian datang drop makanan, obat-obatan yang pertama.
setelah berapa hari, ini kalau bisa dijawab agak panjang nih nanti. Berapa hari kemudian ada? Berapa minggu ya? Nah, ini kalau sudah minggu udah masalah kita. Padahal kita ngomongnya jam, hari. Berapa hari daerah yang paling jauh itu misalnya bisa ditembus, tidak diakses, tidak terisolasi lagi gitu. Nah, ini kan hal-hal yang penting untuk sebetulnya kan negara kita disebut negara yang rentan bencana. Karena itu waktu saya kuliah di Amerika dulu tuh ada kadang-kadang simulasi. Diberitahukan di televisi, ini ada simulasi, ini bukan bencana beneran, tapi kita harus latihan gitu. Nah, kita belum nih ya, belum ada nih. Nah, yang agak lebih penting itu tadi, jangan sampai ada ABS. Betul. Apa tuh? Laporan asal Bapak senang. Nah, itu terbukti dari dua hal. Tadi sudah disinggung, listrik. Yang disampaikan 2 kali loh bertingkat ABS-nya dari pimpinan PLN-nya. Disampaikan lagi oleh menterinya, sudah 93%. 97 bahkan Bang. Oh, naik lagi angkanya? Enggak, di 93 ya, jangan ditambahin. 93%, padahal di Kompas saya baca 36%. Ya, segitu ya. Jadi artinya ada 2 kesalahan dari pimpinan PLN-nya, lalu ke Pak Menterinya. Menterinya lapornya ke Presiden ya. Sampai di ujungnya Presiden yang minta maaf. Loh, ini saya nggak tahu ya apakah sekedar senang melaporkan angka atau mau jadi wakil menteri ESDM atau apalah gitu. Tapi ini nggak boleh. Karena apa? Selain tadi makanan, obat-obatan, selimut ya, ditambah lagi mungkin hal-hal tenda juga penting. Nanti kita tenda sendiri, tapi listrik itu kadang-kadang memberikan harapan loh. Begitu kita ada di situ ya, malam hari di tengah kesulitan ada listrik yang kemudian terkait dengan komunikasi. Ya, yang tadi apa sinyal dan lain sebagainya. Nah, tenda juga. Jadi terima kasih juga tentu kepada BNPB dan tadi PLN pasti bekerjanya keras. Cuma kan katanya ada tenda yang baru dibangun ketika Bapak Presiden mau datang. Tiba-tiba jadi banyak. Ya, ada pertanyaan. Sebelumnya apakah mereka nggak butuh tenda? Nah, itu tadi yang saya katakan H minus berapa ya, H minus berapa setelah kejadian, berapa jam, berapa hari, jangan minggu lah, jangan minggu gitu ya. Mereka bisa mendapat tenda, kemudian obat-obatan, makanan dalam konteks yang seperti itu. Bang Ege, kalau melihat pemimpin negara langsung Pak Presiden ini kan simbol kehadiran negara untuk masyarakat. Tapi bagaimana dari pemerintah khususnya Presiden sendiri mengelola euforia masyarakat yang happy, nyaman Presiden datang dengan realitanya sehingga tidak menjadi kekecewaan kolektif nantinya, Bang? Ya, selalu begitu ya. Kita bisa berbeda pendapat kok Presiden pergi ketika ada bencana. Tapi orang lain juga mengatakan, saya sependapat bahwa mungkin ada agenda yang sudah terjadwal, tapi toh Presiden sudah 3 kali ke sana. Itu kita bisa berbeda pendapat ya. Sama seperti kita bisa berbeda pendapat apakah ini bencana nasional atau tidak. Saya bicara dengan TA Khalid ya. Waktu bicara tuh dia menangis loh. Karena melukiskan bahwa ini sebetulnya misalnya di Aceh itu Nanggroe Aceh Darussalam, salam buat semua teman-teman di situ. Mereka merasa ini lebih besar dari tsunami. Tsunami kedua lebih besar walaupun angka kematian jiwa mungkin tidak sedahsyat pada waktu lalu, tapi lumpur kemudian fasilitas terisolasinya itu membuat mereka bingung. Dan saya ingin mengatakan begini, kalau seorang gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang adalah dulu seorang pejuang dan lain sebagainya, hatinya pasti tegar itu. Cuma kan dalam undang-undang kita tuh harus membuat surat menyatakan tidak mampu, baru dinyatakan bencana nasional. Bagi kami orang komunikasi, tangisannya ketika terseduh, diwawancara oleh Najwa kalau nggak salah ya, dan beberapa pihak lain. Khalid juga menangis waktu berbicara, TA Khalid juga menangis waktu berbicara dengan saya. Itu sudah melukiskan ada batas-batas walaupun segala perjuangannya itu. Nah, apakah tidak kita ambil inisiatif menyatakan itu bencana nasional? Mungkin ada perhitungan politik kan, kalau Aceh masuk bantuan asing misalnya akan lain, kehadiran asing. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, memang betul Bapak Presiden datang dan Bapak Presiden kan nggak bisa selamanya di situ. Nah, ketika pulang, apakah euforia tadi tidak lagi mengalami misalnya lampu belum nyala, ada 100.000 tenda. 100.000 mungkin ya yang sedang mengungsi gitu ya, atau lebih dari itu menurut Ketua MPR ya, yang harus segera mendapat tenda juga. Jadi memang antara Presiden datang memberi harapan, kemudian Presiden pulang, lalu apa yang harus dilakukan di situ? Saya ingat di Aceh, kami dulu bersama tim UI ya, dipimpin almarhum Profesor Pinky dulu datang ke sana, itu kan ada tim yang khusus
ditaruh berkantor di sana, BRN kalau nggak salah saya namanya dulu ya. Jadi mungkin itu tadi kalau menjawab pertanyaan tadi ketika Bapak Presiden pulang dan mungkin akan sering ke sana lagi, ada tim khusus di sana. Iya, dulu BRN namanya, mungkin ada tim khusus seperti itu. Dulu BNPB belum ada kan? Iya. Tapi maksud saya ada yang tetap di situ, di sampingnya ada juga mungkin ini panja pansus yang harus takutnya dianggap BNPB nggak kompeten Bang kalau bikin tim khusus Bang. Enggak, ini tim khusus dalam konteks terjadinya bencana, lalu ada rekonstruksi yang panjang kan? Iya. Panjang loh ini rekonstruksinya. Jangan-jangan rekonstruksinya lebih panjang daripada tsunami. Karena kalau tsunami kan airnya langsung pergi, sementara ini misalnya ya sawah tertutup, katanya lumpur ada yang sampai seloteng gitu untuk di dalam rumah misalnya. Baik, mungkin Bang Ege terkait dengan tadi harus ada tim, lalu bagaimana kira-kira agar kedatangan Presiden di sana, narasi yang diberikan kepada pengungsi ini tidak hanya sekedar sebagai oasis sementara saja, tapi juga mendatangkan resiko kalau tidak terpenuhi. Apakah dia harus membuat deadline kepada menteri-menterinya atau kepada yang melaksanakan penanganan bencana? Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Presiden sudah datang, sudah 3 kali. Dan pertanyaan Anda tadi menjadi pernyataan bahwa Presiden datang dan Presiden pergi harus sama kondisinya. Jadi artinya Presiden pergi, tentu saja orang kan merasa, wah Presidennya pergi. Mungkin ada ikatan batin ya ketika Pak Presiden menyeka keringat anak, di situ kan ada sesuatu yang lain. Tapi ketika Presiden pergi, ya itu tadi harus ada deadline, harus ada listrik, percepatan tadi. Nah ditambah terlibatnya civil society. Saya tertarik gini loh, ada Mujadalah Kiai Kampung misalnya, ini civil society dari kiai-kiai di seluruh Indonesia. Mereka memikirkan, ini bagaimana kayu-kayu. Waduh, itu kalau Anda lihat foto, kayu-kayunya itu masih bagaimana caranya menjalankan aktivitas. Ada gajah yang ikut membantu misalnya. Tapi itu kan oleh kiai kampung ini dipikirkan bagaimana caranya supaya ada pihak-pihak tertentu yang bisa membantunya misalnya. Dan di sisi lain, saya kemarin ya sempat nonton bola tuh Persib lawan, maksudnya di televisi ada champion Asia tuh, di situ ada tulisan juga stay strong Sumatera gitu. Jadi maksud saya kita semua juga merasakan dukanya. Iya, waktu presidennya pergi kita semua ada di situ, ada yainya, terus ada civil society-nya. Tapi presiden betul harus membuat deadline. Dan harus menyatakan, nggak bisa ya, kalau 36%, kemudian seminggu lagi berapa persen. Sehingga betul-betul itu. Sama tenda, jangan main tenda-tendaan lagi. Nggak, sudah harus ada tenda, kalau misalnya belum cukup, sampaikan ke Pak Presiden. Sama seberapa cepat helikopter misalnya, bisa menembus daerah-daerah yang terisolasi dengan kehadirannya Presiden 3 kali ke Aceh ini menjadi simbol negara hadir untuk masyarakat dan harapannya benar-benar pembangunan pasca bencana yang ada di wilayah Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat ini dapat segera dilaksanakan dengan masif ya, sehingga masyarakat khususnya daerah-daerah terisolir dapat terasakan. Terima kasih banyak Bang Ege, kemudian juga Mas Adam sudah hadir pada pagi ini. Stay strong Sumatera ya. Baik, kami akan kembali saat lagi pemirsa dengan laporan terkait dengan tumpukan sampah di daerah Ciputat ya. Ciputat ya. Selengkapnya saat lagi.